Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah dengan segala nikmatnya pada pagi ini kembali kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan bertemakan fikih ibadah yang kali ini insyaallah ta'ala masuk di subbahasan saum terlarang atau saum terlarang menurut syariat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau membawakan hadis-hadis seputar larangan untuk bersaum setelah pembahasan anjuran untuk menunaikan saum tatawwu', yakni saum sunnah. Wallahu a'la wa alam, maka zahirnya sangat tepat ketika beliau rahimahullah ta'ala memasukkan bab saum tatawwu' wa ma nuhiya an saumihi, bab saum sunnah atau tatawwu serta saum yang terlarang atau perkara-perkara yang terlarang untuk menunaikan saum. Pada pertemuan pertama di tema bahasan ini, yang kemudian insyaallah ta'ala kemungkinan kita akan bagi menjadi 2 sesi. Ya. Pertemuan pertama kita akan membahas hadis-hadis seputar hukum saum yang terlarang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita limpahkan sholawat serta salam kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di tema bahasan pertama, hukmu tatawwu'i al-mar'ati bisawmi wa zawjuha syahidun. Hukum saum seorang wanita di saat suaminya hadir atau berada di sampingnya, yakni berada di lingkungan atau di rumah. Hukum saum seorang wanita dalam keadaan suami hadir di tempat.
Ini bahasan kita insyaallah. Yang kedua, hukmu shaumul idain wa ayyamut tasyriq. Hukum saum di atau pada hari Id, hukum saum pada hari Id dan ayyamut tasyriq. Baru nanti masuk ke hukum saum hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ya. Demikian pula sebagian mu'allif rahimahullah juga mencantumkan hukum saum idzan tasafa Sya'ban, hukum saum apabila sudah masuk pertengahan dari bulan Sya'ban. Nah ini barangkali insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mengkajinya ke depan. Kita masuk di hadis pertama, yakni berkaitan hukum saum bagi seorang wanita yang di saat yang sama suaminya hadir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mu'allif rahimahullahu ta'ala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang wanita, antasuma saum, wa zawjuha sedangkan suaminya, syahidun menyaksikan, syahidun menyaksikan, illa biidnihi kecuali atas izinnya, yakni atas izin suami tersebut. Muttafaqun alaihi, hadis ini telah disepakati pengeluarannya oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafal ini milik Imam Bukhari. Zada Abu Dawud, Imam Abu Dawud menambahkan ghaira Ramadan, selain saum bulan Ramadan. Di larangan ini tidak berlaku selain daripada saum bulan Ramadan. Sekali lagi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu, tidak halal, lil mar'ati bagi seorang wanita, antasuma saum, wa zawjuha sedangkan suaminya, syahidun menyaksikan, illa kecuali biidnihi atas izinnya. Muttafaqun alaihi, telah disepakati pengeluarannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, lafal hadis ini riwayat Imam Bukhari. Zada Abu Dawud, Imam Abu Dawud menambahkan ghaira Ramadan, selain daripada bulan Ramadan. Baik. Kita masuk di takhrij hadis, yakni tempat keluarnya hadis ini atau sumber hadis ini. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitab An-Nikah, dalam kitab An-Nikah. Bab la ta'zanul mar'atu fi baiti zawjiha
li ahadin illa biidnihi. Tidak boleh seorang wanita, seorang istri memberikan izin kepada siapapun masuk ke dalam rumah suaminya illa biidnihi, kecuali atas izinnya. Sekali lagi, Imam Bukhari membuat bab dalam kitabun nikah serta memasukkan hadis ini. La ta'zanu al-mar'atu, seorang istri tidak boleh memasukkan siapapun, bentuknya nakiroh, ya, fi siyaqin nafyi tufidul umum, kata para ulama. Bentuknya nakiroh dalam keadaan nafyi atau penolakan, tidak boleh, negatif bentuknya, maka menunjukkan umum siapapun. Oleh karenanya termasuk dalam hal ini orang tua, termasuk mertua, termasuk teman istri, termasuk saudara istri, adik, kakak, tidak boleh masuk ke rumah suaminya kecuali setelah diberikan izin oleh siapa? Suami. Itu dibahas. Illah alasan satu persatu demi satu. Termasuk kenapa orang tua atau mertua tidak diperkenankan? Karena bisa jadi suami tidak ridho. Karena bisa jadi nanti muncul fitnah, kecemburuan, hasad, kedengkian. Demikian. Itu salah satu illahnya saja. Nah, redaksi sempurna hadis ini sebagaimana disebutkan Imam Bukhari, wala ta'dana fi baitihi illa biidnihi, ya, janganlah dia, yakni wanita, istri, memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke rumahnya, yakni ke rumah suami, illa biidnihi, kecuali setelah mendapatkan izinnya. Wa ma anfaqat min nafaqatin, dan tidaklah seorang wanita memberikan nafkah atau sedekah min ghairi amrihi, tanpa ada perintah sebelumnya dari suami. Fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu, karena akan berdampak kepada pahala dari sedekah tersebut setengah. Ya. Jadi pahala daripada sedekah itu jadi nisfu ajrihi au syatruhu, setengah dari pahala. Dan ini sudah dibahas dalam kitab zakah, bisa disimak barangkali ya rekamannya insyaallah di pembahasan zakat. Baik. Kita masuk di faidatul hadis, faidah hadis. Al-haditsu dalilun ala annahu la yahillu lil mar'ati an tasuma tatawuan wa zawjuha hadirun illa biidnihi wa muwafaqatihi. Hadis ini dalil bahwa seorang wanita tidak boleh saum tatawwu'. Lihat, jelas. Sekali lagi, hadis ini dalil bahwa seorang wanita tidak boleh saum tatawwu'. Wa zawjuha hadirun ila biidnihi wa muwafaqatihi. Saum tatawwu' atau saum sunnah, sedangkan suaminya berada di tempat, hadir. Sedangkan suaminya hadir, ada di tempat, maksudnya ada di rumah, kecuali telah diberikan izin dan disepakati. Kenapa? Li'anna haqqa zawji wajibun ala zawjatihi. Karena
hak suami hukumnya adalah wajib atas istri. Sedangkan saum hukumnya sunnah. Sehingga syarat, makanya dijadikan sebagai syarat. Syarat bolehnya saum sunnah mutlak harus mendapatkan izin dari siapa? Suami. Karena berkenaan dengan haknya, yakni hak suami. Apa hak tersebut? Banyak. Salah satu yang paling urgen, paling utama, huququhu al-istimta'u biha, yakni hak, hubungan suami istri. Wasomu qad yamna'uhu min dzalika, sedangkan saum bisa menghalangi itu. Nah, bisa menghalangi, terkadang menghalangi hal tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Wa yadkhulu fi dzalika siyamul isnaini wal khamis was sitti min syawal wa ghairi dzalika. Karena penyebutan tatawu umum, maka meliputi mencakup saum Senin Kemis. Walaupun muakkad sangat ditekankan saum tersebut, sama pula harus ada izin dari siapa? Suami. Atau sittun min syawal, 6 hari di bulan Syawal. Wa ghairu dzalika, atau saum yang lainnya. Saum umpamanya apa? Ayyamul bait, atau 3 hari di satu bulannya, ya. Atau yang lainnya. Mimma yustahabu siyamuhu. Dari saum yang memang hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Wal idnu minal zauj la yusyartu fihi at-tasrih. Dan hakikat izin tidak dijadikan syarat at-tasrih, ini sorohatan, kejelasan, baik berupa ucapan, saya izinkan anti untuk saum. Tidak mesti demikian saja, tapi bisa terlihat dari sisi sikap pula. Bal idza ulimat min qara'ini al-hali, apabila bisa terlihat dari sisi qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia ridho atau tidak ridho, maka tentukan sikap. Bisa dipahami ya? Nah, sudah mencukupi. Jadi tidak jangan menunggu sampai suami mengucapkan boleh atau tidak. Karena bisa jadi tidak boleh, umpamanya ada hal yang menghalangi suami untuk mengatakan nggak boleh. Oh, bisa dipahami ya? Gitu. Tapi banget gitu tah. Nyungkun. Ini nggak boleh yang seperti itu. Ya istri kudu ngerti gitu tah. Istri kudu paham. Jadi sekali lagi, bukan jadi syarat sorohatan, kejelasan dari suami, ya boleh atau tidaknya. Tapi bisa dilihat dari sisi ridho atau tidak. Ridho itu perbuatan hati, Bapak Ibu. Benci juga tidak senang, itu sejatinya hukum asalnya perbuatan hati. Tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali dari sisi sikap, ucapan, dan seterusnya. Kalau seandainya ucapan tertahan, maka lihat kepada qarinah atau tanda-tanda lain. Itu apa? Sikap saja di raut muka dan sebagainya. Gestur tubuh, umpamanya dan sebagainya. Li'annal idnal urfiyya kal idnil lafzi. Karena izin secara uruf, yakni secara tabiat manusia, kal idni al-lafzi, persis seperti izin secara lafzi. Diizinkan dan tidak itu jangan menunggu dari ucapan, karena bisa nampak dan terlihat dari sisi sikap atau lain sebagainya. Gestur tubuh, raut muka, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ibu-ibu ngertos? Yang ibu-ibu bukan ini. Baik.
Bagaimana kalau ibu-ibu maksa? Fa idza shamat bila idnihi sahha siyamuha wa athimat. Nah, konsekuensinya jika ibu maksa saum sunnah, saumnya ma'jurun insyaallah atau musabun insyaallah. Yani berpahala. Sah saumnya wa athimat, akan tetapi bersamaan dengan itu dia berdosa. Yang seperti ini mungkin. Sah sholatnya akan tetapi dia berdosa. Ke masjid atau biasanya para ulama membahas air wudhu hasil gosok, hasil mencuri biasa. Tuh. Baju curian termasuk sholatnya tetap sah, tapi apa? Dalam keadaan dia berdosa. Nah seperti ini juga sama. Ibu tetap saumnya berpahala, akan tetapi apa? Berdosa. Nanti akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Waliyadzubillah. Apabila suami meminta untuk berbuka, fa in talaba minha an tuftira, apa yang harus dilakukan oleh istri? Wajaba 'alaiha dzalika, maka wajib baginya berbuka. Kalau suami nyuruh berbuka, maka apa? Kudu berbuka. Enggak ada pilihan lain. Harus, kudu harus. Fa'in abad fahiya asiyatun, apabila menolak maka dia bermaksiat. Istri bermaksiat. Bagaimana jika suami ghaib, kerja umpamanya 1 pekan sekali pulangnya, ya ghaib berarti ya tidak hadir. Zahir hadis sebagaimana tadi wa zawjuha syahidun, sedangkan suaminya ada, ya berarti izin dan tidaknya itu apabila suami hadir ada. Tuh, fa in kana ghaiban jaza laha an tasum, maka wanita seorang istri boleh saum. Wala tahtaju ila idnihi, tidak membutuhkan izin dari suami. Berdasarkan hadis tadi wa zawjuha syahidun. Li'anna siyamaha fi hali ghaibatihi la yudhi'u alaihi haqqan min huquqihi. Karena saumnya istri tidak berdampak pengurangan terhadap hak suami. Kan suaminya enggak ada. Hak apa tadi? Hak al-istimta', hubungan suami istri. Kan gaib. Gaib gitu loh. Namun tetap ya, yang lebih utama adalah apa? Meminta izin. Itu ahsan, lebih baik. Tapi jika tidak meminta izin pun mengamalkan hadis ini, insyaallah taala sah dan insyaallah taala juga tidak berdosa. Nah, adapun tadi memberikan izin kepada siapapun masuk ke dalam rumah, ini mutlak karena tidak diikat ada atau tidak ada suami. Nah, li ahadin, bagi siapapun. Nah, maka terutama bagi wanita, para istri jangan bermudah-mudah memasukkan teman, memasukkan saudara, bahkan sekalipun orang tua sendiri atau mertua dari suami nggak boleh dimasukkan. Kecuali setelah ada izin dari. Tapi dari sisi yang lain, suami tidak boleh apa? Itu dia, jangan. Tidak boleh pelit izin gitu. Harus ya, berlapang dada harus, iya demikian. Karena al-jaza min jinsil amal, nanti dapat balasan gitu. Amma shaumul wajib, tadi kita membahas saum tatawwu. Amma shaumul wajibi, adapun apabila saumnya adalah saum wajib, ka Ramadan adaan au qadaan,
suami, atau tidak dibutuhkan meminta izin dulu dari suami. Tuh, fatasumu walau kariha dzalika, maka lanjutkan saum walaupun suami tidak menyukainya, tidak senang. Id la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi, di mana tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat terhadap Allah. Lakin in kana hadiran, akan tetapi apabila suaminya ada di tempat, wa qad hajarha wa la yastamti'u biha kama yaqau fi ba'dil azwaj aw indahu zawjatun ukhra, istagna biha wa la yuqimu li hadhihi wazanan wa la yaltafitu ilaiha. Gini maksudnya, apabila suami ada di tempat, waqad hajaroha, suami menghajarnya, maksudnya memboikot kalimat istilahnya, mungkin menjauhinya. Wala yastamti'u biha, tidak menikmatinya, maksudnya tidak berhubungan suami istri. Kama yaqau min ba'dil azwaj, sebagaimana apa yang terjadi di sebagian istri atau suami istri. Aw indahu zaujatun ukhra, ini sejatinya kasus yang lain ya. Kasus yang lain. Saya kembalikan dulu ke masalah yang tadi, saum wajib. Tetap afdalnya adalah meminta apa? Izin dulu. Ahsannya adalah meminta izin, walaupun tidak ada syarat untuk meminta izin terlebih dahulu kepada suami dalam menunaikan saum wajib. Terlebih kalau hari-harinya di bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban umpamanya, maka yang seperti itu tidak ada tidak butuh izin terlebih dahulu kepada suami. Masalahnya begini, karena mengqadha itu muwassa' atau istilahnya sebenarnya mudoyak, sebenarnya istilahnya sempit sebenarnya karena terbatas ininya, terbatas. Oh ya, maksudnya adalah adapun pelaksanaannya lebih leluasa gitu. Kapan kan sejati waktunya lama. Makanya ahsannya melihat dari sisi ini, maka istri harus tetap meminta izin kepada siapa? Suami. Apalagi suami ada di mana? Ada di rumah, ada di tempat hadir istilahnya. Tuh. Sebaiknya tetap meminta izin kepada suami. Demikian itu ahsannya. Nah, sekarang bagaimana kalau istrinya lebih dari satunya? Atau ada pula suami yang punya, mohon maaf, ya mungkin entah itu istri melakukan nusuz umpamanya. Nusuz itu apa? Pembangkangan atau maksiat, ya. Sebagaimana surah An-Nisa Allah tegaskan ya, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Itu ya, ila akhir al-ayah. Berikanlah nasihat bagi para wanita yang melakukan nusuz, pembangkangan, kemaksiatan terhadap suami, tidak taat terhadap suami. Ya, fa'iduhunna. Kemudian wahjuruhunna fil madaji'i. Nah, di kali yang kedua ada wahjuruhunna, dijauhi. Dari istimta' berarti. Menjauhi dari istimta'. Istimta' itu apa? Ya, menikmati atau hubungan suami istri, kan dihindari itu. Nah, bagaimana hukum istri tersebut apabila dia saum? Kan sedang diboikot oleh siapa? Suaminya. Atas ya. Suaminya gak mau deket dia. Gitu. Tapi ongkos sisi maksiat. Tapi sisi yang lain dia taat juga kepada Allah gitu. Nah, ini juga wallahu ta'ala alam. Gambarannya seperti apa? Lakin in kana hadiran wa qad hajarha, apabila suami ada tapi dia sudah masuk di fase kedua setelah mau'idhah nasihat, yaitu dihajar, diboikot. Fil madaji, pisah ranjang maksudnya. Pisah ranjang. Wala yastamti'u biha. Kama yaqau fi ba'dil azwaj, sebagaimana ini terjadi di sebagian suami istri. Aw indahu zaujatun, atau suami memiliki istri lebih dari satu. Istagna biha wala yuqimu li hadhihi wazanan, maka cukup baginya. La yuqimu li hadhihi wazanan, maksudnya adalah tidak masalah, tidak minta izin terlebih dahulu. Wala yaltafit ilaiha, jangan melirik ke situ katanya. Lanjutkan. Fal adhar annaha la tasta'dinuhu nadharan ilal ma'na. Kalau melihat dari sisi makna, maka istri tersebut
tidak meminta izin terlebih dahulu kepada siapa? Suami katanya. Fa innal illata allati min ajliha muni'at min shaumi tatawwu hiya mura'atu huquqihi. Karena illah larangan saum bagi istri dalam tanda tadi saum sunnah itu adalah hak suami. Sedangkan dalam keadaan ini, keadaan tertentu seperti yang tadi sampaikan, dalam keadaan istri sedang dihajar oleh suami, ya pisah ranjang, tuh. Atau keadaan suami berada di istri pertama, sedangkan dia istrinya istri keberapa? Kedua atau ketiga, keempat umumnya. Bukan di jatahnya. Bukan di jatahnya. Maka yang demikian itu boleh tidak izin terlebih dahulu kepada siapa? Suami. Namun tentu secara uruf, ini secara syar'i. Secara uruf ya sangat dianjurkan apabila istri terlebih dahulu meminta izin. Baik. Ada sinkron nggak antara uruf dengan ini? Sinkron insyaallah taala. Bahkan bisa menumbuhkan apa? Kecintaan antar suami istri. Jadi sekali di sini uruf itu bisa dijadikan sebagai ahkam hukum. Al-adatu muhakkamatun. Tuh, washiruhunna bil ma'ruf, kan banyak juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan tentang hal ini. Wa minha haqqul istimta mafqudatun huna. Ini adalah pilihan yang dibawa oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, selesai di pembahasan wanita ya ketika melakukan atau menunaikan saum. Ibu-ibu ngertos? Praktek-praktekan. Nah, baik, kita masuk di hadis di pembahasan kedua. Hukmu saumil idain, sebenarnya ada dua hadis. Hukum saum idain, hukum saum di hari Id, dua hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan ayyamut tasyriq. yakni hari keberapa? 11, 12, 13 berarti ya? 11, 12, 13. Nah, dari bulan Zul Hijjah. Ayyamut tasyrik. Kita baca hadis, dua hadis berarti. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syami yaumaini, telah melarang untuk saum pada 2 hari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk saum pada 2 hari. Yaumil fitri wa yaumin nahri. Hari fitri dan hari nahr atau hari sembelihan. Hari fitri dan hari sembelihan. Ini Idul Fitri dan Idul Adha. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Kita ulangi hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang an syami yaumain, dari saum pada 2 hari, yaitu yakni hari fitri dan hari menyembelih. Tuh. Idul Fitri, Idul Adha. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya, yakni larangan saum di ayyamut tasyrik, karena beririsanlah bersama. Ayyamut tasyrik.
An Nubaisyah Al-Huzali radhiyallahu anhu. Nubaisyah Al-Huzali. An Nubaisyah Al-Huzali. Ya. Nubaisyah Al-Huzali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Ayyamu tasyriq, hari tasyriq adalah ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Hari makan dan minum, wa dzikrin lillahi, serta zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah. Hari tasyrik adalah hari apa? Hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Ini bagus. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum, serta zikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis berikutnya hadis Aisyah. Demikian pula hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Lam yurakhas fi ayyami tasyriki an yasumna. Kami tidak diberikan rukhsah, keringanan untuk saum pada hari tasyrik. Kami tidak diberikan rukhsah untuk saum pada hari tasyrik. Illa liman lam yajidil hadiya, kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan al-hadiyah, sembelihan. Nanti insya Allah ada paparannya. Kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan al-hadiyah, yakni sembelihan. Baik, saya ulangi. Hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar. Beliau berdua menuturkan, lam yurakhas fi ayyami at-tasyrik. Kami tidak diberikan rukhsah, keringanan untuk saum pada hari tasyrik, illa, kecuali liman lam yajidil hadiyah, bagi siapa yang tidak mendapati al-hadiyah, sembelihan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, kita masuk di larangan saum idain. Larangan saum pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini jelas insya Allah Ta'ala. Di mana hadis ini dalil larangan saum 2 hari, yakni Idul Fitri, Idul Adha. Wa hadan nahyu litahrimi bi ijma'i ahli ilmi. Menurut kesepakatan para ulama, larangan ini adalah larangan haram. Sawana somaha an nadarin am tatawuin am kafaratin. Baik saum itu nadar atau tatawu, bahkan kifarat, atau saum yang lainnya, umum. Seluruh saum pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha haram hukumnya. Balla yajuzu nadru saumil Aid, bahkan apabila ada yang bernadar untuk saum pada hari Id, maka tidak diperbolehkan. Karena ini termasuk kategori maksiat kepada Allah. La yajuzul wafa. Kalau nazar dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh nazar tersebut dipenuhi. Man nadara an yasiyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar ya untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepadanya. Lakin hal yaqdi fi ghairil Aid idain. Nah,
Apakah harus dikodok? Umpamanya jika dia bernadar di idulai, di luar daripada Id tadi, maka terbagi menjadi dua dia. Qala yaqti, ada yang mengatakan harus dikodok selain daripada Id tadi. Inna nadhara al-muqayyad yafutu bipawati waktihi. Wa minhum, ada juga yang mengatakan dia harus apa? Membayar kifarat dari nadar. Tuh. Wa ala hadza fa alaihi kifaratu yaminin, kifarat dari yamin. Itu tidak membayar nadar tapi harus membayar apa? Kifarat. Dia sudah bernadar untuk saum di hari Id. Maka bagaimana sikap kita? Enggak boleh ditunaikan. Sekarang konsekuensinya, apakah mengganti atau mengkodok di hari yang lain? Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Allah Ta'ala ala wa alam, dan zahirnya ini yang lebih kuat. Baginya adalah apa? Membayar kifarah. Allahnya tidak menunaikan saum tidak dikodok di hari yang lain. Allah. Baik. Sekarang hadis Nubaisyah al-Hudali, larangan saum tasyrik di hari tasyrik, dan hadis Aisyah serta Abdullah bin Umar. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim membawakan hadis ini dalam Kitab Syam, bab tahrimu saumi ayyami tasyrik, bab haram saum hari-hari tasyrik. Tuh, kemudian membawakan hadis Nubaisyah al-Hudali. Adapun hadis Aisyah ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bab siyamu ayyami tasyrik, dalam kitab Syam, bab saum hari-hari tasyrik dengan tidak mencantumkan tahrim. Tuh, pengharaman. Bab siyamu ayyami tasyrik, bab saum hari-hari tasyrik. Nah, nanti dipaparkan para ulama. Apa pikirnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini dan apa maksud? Al-hadithu dalilun, hadis yang tadi disampaikan dalil ala anna ayyam tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa idharu lil farhi was sururi. Hari tasyrik adalah hari berbahagia, hari makan, minum. Fahiya ayyamu idin la ayyamu imsak, bukan hari menahan diri. Maksudnya dari apa? Makan, minum, dan seterusnya, berbahagia. Wa qala nabiyyu yauma arafata wa yaumun nahri wa ayyamu tasyriqi iduna ahlal Islam. Hari Arafah, hari nahar penyembelihan, hari tasyrik. Hari Arafah hari berapa? 9 Zulhijjah. Benar? Wa yaumun nahri 10. Ayyamu tasyrik 11, 12, 13. Iduna ahlal Islam adalah hari rayanya kami ahli Islam, umat Islam. Hari raya umat Islam. Tuh. Wa ayyamu tasyriki hiya al-yaum al-hadi asyara. Hari ayyamu tasyrik itu yang sudah disampaikan 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Limada sumiyat bidzalika? Kenapa disebut demikian? Li'anna an-nasa yusyarriquna fiha luhuma al-adahi wal hadaya. Karena di saat itu yusyarriquna, apa yusyarriquna itu? Syarq itu timur sebenarnya, atau yang menyisit, disit ini apa? Daging-daging apa? Daging-daging sembelihan kurban. Yusyarriqun. Tasyrik itu apa? Bikin daging dijemur sebenarnya di arah timur gitu loh. Yusyarriquna. Dijemur, pada menjemur gitu. Menjemur apa? Daging-daging Idul Adha dan hadaya. Ayo qaddidunaha wa yanshurunaha litajaffa fi syamsi. Ya dijemur agar kering di matahari gitu. Ya dijemur, dideng-deng ya. Itu ada dulu juga. Namanya tasyriq. Disebutnya apa? Tasyriq, ya penjemuran tuh, dikeringkan.
Wahia minal ayyamil fadilah wal mawasimul azimah, termasuk hari yang agung. Wahiyal ayyamul ma'dudat, yaitu hari-hari ma'dudat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah kalian berzikir, banyak berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah di Ma'dudat 203, di hari-hari tertentu yang sudah dihitung. Wala khilafa fi dzalika kama narqu ghairu wahidin, dan ini tidak ada dianggap tidak ada yang menyelisihi. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian hadis ini dalil ala anna hadhihi al-ayyam ayyamu dzikrin lillah, hari untuk berzikir kepada Allah. Ya. Makanya dianjurkan untuk bertakbir uqbas sholawati, setelah sholawat di hari tasyrik. Mana landasan dalilnya? Ini. Jadi ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Ini landasan dalil syariat pensyariatan takbir setelah sholat di hari tasyrik. Wa fi kulli awqat, dan seluruh waktu, bukan saja setelah sholat, seluruh waktu. Mutlak termasuk. Wal ahwalu salihatu li dzikrillah taala, atau keadaan-keadaan yang diperbolehkan, diperkenankan untuk berzikir kepada Allah. Kan semua berarti silakan. Fa'alal muslim an yahdhar al-ghaflata an dzikrillah. Seorang muslim tidak boleh melalaikan dari mengingat Allah. Fayakunu qad akhadha awwal al-hadisi wa taraka akhirahu. Wa alaihi an yu'ammira hadhihi al-awqatil fadilah. Jangan hanya sebatas di awal-awal saja, atau maksudnya di hari raya saja, Idul Adha umpamanya zikrullah, setelah itu justru hilang. Wala yudayyi'uha bil lahwi wal la'bi, tidak boleh waktu itu diisi dengan allahun wal la'bun, bersenda gurau, bermain-main. Aya mutasik tong refreshing ka mana-mana. Tong healing. Tapi justru harus memperbanyak apa? Zikrullah. Aya mutasik. Kama alai katsirun minan nasi fi hadzal zaman, sebagaimana banyak dilakukan di zaman sekarang. Hari tasyrik teh ka mana? Sudah dijadwal dari sekarang. Di program agendakan gitu tah. Enggak gitu. Ahsannya memperbanyak justru apa? Zikrullah. Al-haditsu dalilun ala annahu la yajuzu siyamu ayyamit tasyrik mutlaqa. Secara mutlak hadis ini dalil enggak boleh saum. La lil haji wala lil ghair, seakan-akan mengisyaratkan baik bagi mereka yang menunaikan ibadah haji atau kaum muslimin yang lain yang tidak menunaikan ibadah haji. Lianna hadhil ayyam laysat ayyamu siyamin, karena hari ini bukan hari untuk saum. Liannaha ayyamu idin, hari Id. Fala yajuzu siyamuha walau wafaqa dzalika 'adatan insan. Tidak boleh saum walaupun itu adalah kebiasaan dari dia. Dia hari Senin, hari Kamis dia menunaikan. Kalau sudah bertepatan dengan tasyrik, udah stop. Kayaumil isnain awil khamis aw awwali ayyamil baid. Ya. 13 berapa? 13, 14, 15 dari pertengahan bulan ayyamul baid. Atau yang lainnya. Fa innahu la yasumu, maka dia tidak saum. Wa yustasna min dzalika al-mutamatti' alladhi la yajid al-hadya. Nah, kecuali bagi jamaah haji mutamatti, tamattu'. Alladhi lam yajidil hadya, yang tidak menunaikan hadyu. Fa innahu yajuzu lahu, tidak mendapatkan hadyu. Fa innahu yajuzu lahu siyamu ayyamit tasyriki tsalatsati ala rajih. Yang rajih boleh bagi beliau untuk saum di hari tasyrik 3 ini. Tadi berdasarkan kifarat. Min aqwali ahli ilmi, dari aqwal ahli ilmi. Hadyu itu berarti di situ kan dam ya. Dam. Salah satu ayyamin wa sab'atin idza raja'tum, kan 3 hari di mana? Di sana, dan 7 hari di mana?
bagi orang yang memang melakukan apa? Fa innahu yajuzu lahu siyam ayami tasyrik. Ya boleh. Wa minhum man ajaza saumaha mutlaqa. Ada juga yang memang memperbolehkan secara mutlak. Wa minhum man mana'a saumaha mutlaqa. Naam. Wa hiya aqwalu nusibat li ba'di sahabati wat tabi'in. Ini dianggap pendapat para sahabat dan para tabi'in. Wal qawlu bi jawazi siyam halit mutamatti arjah. Dianggap bagi jamaah yang tamattu' dianggap yang lebih kuat adalah yajuzu siyamuha. Boleh untuk menunaikan saum di hari tasyrik. Berdasarkan apa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di atas ini. Illa liman lam yajidil hadya, kecuali bagi siapa yang tidak mendapati hadiah dam. Baginya apa berarti? Saum. Nah, ini dalilnya. Faman lam yajid Al-Baqarah 196 sebagai landasan dalilnya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji. Jika tidak dapat, maka tidak mendapati, yani hadiah tadi, fasiyamu baginya saum salasati ayyam 3 hari fil haji di musim haji. Dikala dia berada di sana, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila sudah di negara asal. Ini Al-Baqarah ayat 196. Nah, wallahu a'la wa a'lam. Saya kira kita batasi ini sampai di sini terlebih dahulu ya. Perjumpaan kita nanti insyaallah taala kita masuk di pembahasan larangan saum di hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, dan seperti ini insyaallah. Ya. Tuh. Jadi pertemuan berikutnya kita masih membahas seputar saum-saum terlarang insyaallah taala. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,